ini dan sangat kritis dan berani. Teman-teman banyak bilang, "Mbah ngomong yo ngomong, tapi geraya ono citokmu itu." Seperti halnya kami mengadakan kegiatan taraweh 30 juz. Maka saya sering mengibaratkan saya ini ibarat katak yang gandol celonone astronot. Jadi ketika astronot ke bulan ikut ke bulan. Bukan karena saya, karena gandolnya itu. Taraweh yang ada di Masjid Agung Jombang, kalau nama saya jelas tidak payu, maka yang kita pinjam adalah nama Ketua PCNO, Sekda. Ketika ngelompok-ngelompok acara LSM saya matur ke Pak Munib, "Oh iya mas, sampean nggih proposal, terus saya yang bawa." Gitu. Alhamdulillah bisa diterima, bisa direspon dengan baik, nunut-nunut. Dan selama ini yang saya gunakan adalah teori-teori dakwah yang ada di Tebu Ireng ini, bagaimana sesuatu itu bisa bermanfaat, bisa berlaku. Jangan mereknya dulu, bagaimana manfaat terlebih dahulu. Maka ide gagasan yang dijalankan oleh Hamalatul Quran, membantu santri du'afa, kita menggali anak-anak yang potensi kita didik, kita antarkan sampai pada tujuan yang finish itu. Nah, kemudian anak yang kita didik ini kita jadikan seter-seter yang bisa menjadi pendidik sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ketika Hamalatul Quran ini berdiri, ini banyak dari kampung Inggris berdatangan ke sana, bawa uang, bawa beras, bawa sembako ke sana. Saya ajak ngobrol ini, ya sepertinya nyambung, tapi tidak ada lanjutnya. Ya datang lagi, ngeteri beras sama duit gitu aja. Lah, saya ini ndonga kepada Gusti Allah, tadi dungonya itu, Robbis rohli sampai waj'alli wazirom min ahli, Haruna akhi, ustud bihi azri. Nabi Musa sakti itu kalau tidak ada Harun yang bagian menerjemahkan, menyampaikan, ya gak sampai pada mukhotob, gak sampai pada tujuan. Pas ketika mobil saya mogok, Pak Amirul ini yang punya Mahesa ini datang ke sana. Tanya alamatnya Hamalatul Quran, yang pengasuhnya namanya Mbah Yakin. Tanya semangat tuh, "Oh nggih monggo, saya minta tolong mobil saya diderek." Diantarkan sampai di belakang, saya pinarakan di emper depan itu, cerita ngalor ngidul. Pokoknya santri Hamalatul Quran kalau mau kursus saya kasih prioritas. Cerita panjang itu. Tanya lagi, apakah saya diperkenankan kepanggih kali panjenenganipun Mbah Yakin? Oh nggih. Cerita sampai habis tak bilang ya saya sendiri. Langsung saya dikeblok gitu. Nah, setelah itu berulang kali beliau itu sering ke sana, ngajak perjuangan itu. Monggo, saya diminta datang ke sini. Saya rombongan dari teman-teman itu Tebu Ireng juga. Ada orang naik Vespa Persneleng 3 ding 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 putar balik. Apa kata teman-teman Tebu Ireng? Mbah Yakin itu gak mondro, ada yang lebih gak mondro, Pak Komar katanya. Terus cerita lagi berikutnya, Mbah Yakin itu nekat, tapi ada lebih nekat lagi Pak Komar itu. Kemudian Pak Mr. Komar ini membawa Abah Solekan dan teman-teman yang lainnya. Kita gayung bersambut, kita laksanakan program taraweh, program tahajud di sini. Alasannya karena tempat sini ini tempat sembarang ada, maka harus ada yang ngimbangi secara ritual, secara ubudiyah. Monggo, yang penting santri saya ini sampean gratisi kursuse, sama gratisi mangane apa, disangoni ya gitu. Saya ini ta'awun bainal fuqara, saya ini melarat sing itu lu padha melarate. Kemudian kita sering diskusi apa, Pak Komar, lo yang harus digarap juga jangan
orang miskin aja, yang kaya juga. Loh iya, makanya kita ini menyiapkan. Kalau kita ini tidak punya produk pendidik sendiri, mudah dikocak orang dan ambruk. Maka kita harus mencetak para pendidik-pendidik yang setia, pendidik-pendidik yang punya militansi dan sesuai dengan kehendak kita. Yang ada di pusat ini kita mengalami pengguguran-pengguguran yang jumlahnya sangat besar itu. Karena isu provokasi sangat besar yang ada di pusat itu. Yang saya ini kan sejarah yang harus diceritakan, tapi pengurus beranggapan pondok ini bisa karena saya prestasi apa, bikin boikot pelanggaran. Saya etok-etok itu takon yang pangeran, golek event itu. Lah, saya golek event ternyata ngipinya itu jenenge ngipi ya. Ada orang bilang wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Saya tanya Yai Tain, Yai, lari-lari pengurus ini boikot terus melanggar yang kalau dibiarkan nanti ya berdampak ke depannya kita semakin susah. Lah kula ngipi dikandani tiyang sepuh niku wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsal. Wis boyongan kabeh, gak usah kuwatir. Nek wong tuane gak trimo kon ngadep aku, tak boyonge pisan itu. Ya Tain bilang gitu. Wah, saya sangat berat terus. Saya sama Kang Faik, gimana Kang Faik? Saya ini ya Tain nggak di derekaken mawon mature ya dengan berat hati ya sudah. Nah, kita usep namanya. Lah disitulah lahirnya pondok yang namanya Safinda, namanya Al Jarjid Al Itkon ya, dan pondok Ngelo juga itu barokah anak-anak untuk mengecilkan konflik dengan wali santri gimana caranya, karena wali santri ini adalah sangat berjasa. Rata-rata anak yang kita usep namanya ini sangat berjasa besar secara finansial, secara material, secara pikiran juga. Maka sudah tak sampaikan ke orang tua, putaran jenengan niki tidak saya boyong, akan tetapi saya kasih tempat yang sesuai dengan habitatnya dan kebiasaannya, seperti Pondok Baitus Surya, Pondok Baitus Samsu, Pondok Baitul Grendel itu. Di Ngelo itu ahli hisab. Ya, termasuk yang terakhir ini yang futsal itu, karena ada pondok yang butuh santri maka di Al Nawi itu ya. Lah di situ di openi kita tetap yang bertanggung jawab, dan alhamdulillah masing-masing menghasilkan dengan baik. Nah, ini adalah cara-cara kita di dalam mengelola bagaimana azam takfid ini tetap selamat. Itu tadi di GBHG. Kemudian di etika kepengasuhan, karena Hamalatul Quran ini collaboration ya, al-musyarakah, percampuran, akulturasi dari mana saja. Kalau pesantren salaf kan tidak menerima kritik, feudalisme ya, apa kata dalam apa, dan datang ke depan kiai kudu ngesot kudu apa. Akan tetapi di Hamalatul Quran ini biasa. Saya dirasani yo gak popo, dikritik gak popo, dikasih masukan saya nerima bagaimana apa yang kita rencanakan, ide gagasan ini bisa terlaksana dengan baik. Akan tetapi yang kita inginkan bagaimana program Insan Kamil Hamil Quran ini bisa terwujud dengan baik. Bagaimana di perguruan tinggi didominasi para hamil Quran, di negara ini didominasi para hamil Quran.
apakah yang menjadi kekuatan utama adalah riyadhah. Riyadhah yang bisa kita amalkan dari kekhususan ke umum, seperti tahajudnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hadratus Syekh ini tahajudnya 1 juz setiap malam. Kalau kita terlalu berat, maka kita turunkan dosisnya menjadi setengah juz dan kita lakukan berjamaah. Sampai sekarang di pondok Darul Falah Guspung, ini kalau tahajud 5 juz setiap 6 hari khatam, 6 hari khatam. Lah seperti ini kan derajatnya para wali. Saya ini tukang kuli ya, diturunkan dosisnya. Maka bagaimana kekhususan ini bisa kita jalankan secara umum. Abah Komar kritikus yang selalu saya kembalikan, yang ngomong tanggung jawab bilang gitu. Siap. Lah di rumah pun juga pernah ada orang datang isak-isak, pas sholat itu kan terpalnya kena kerikil batunya orangnya. Bertanya pada teman-teman itu, lah sholat seperti ini kalau hujan gimana? Ya lari. Saya bertanya, terus pun tiba, biar kalau jamaah kena hujan tidak lari. Gini di galvalum, ya. Berarti yang ngomong tanggung jawab. Ternyata besok harinya datang membawa pemborong. Bisakah ini dikerjakan dalam 5 hari selesai? Bisa, tapi biayanya mahal. Saya kan gak melok-melok, tinggal mengiyakan saja. Dapat galvalum itu. Ketika orang lihat ke dapur ini, makanya kok gini ya, yang bertanya tanggung jawab ya. Ini adalah ilmunya Yai Musta'in Romli. Ketika ada Presiden Soeharto kan bangunannya mangkrek-mangkrek semua. Presiden Soeharto tanya, Kiai ini kok masih seperti ini amburadul. Ya Pak Presiden ini yang harus menyelesaikannya. Nah, gitu pinternya Yai Musta'in Romli itu gitu. Lah oleh karena itu saya ini siap dikritik, siap dinasehati, siap untuk dikandani. Lah selama ini kita ini posisi-posisi aman karena didampingi para kiai. Lah kemudian ke depan ini kalau kiai sudah meninggalkan saya semua ini, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah tetap mengamankan kita. Allahumma amin. Etika kepengasuhan ini kita bentuk secara normatif, maka harus ditulis menjadi bahasa-bahasa tulisan yang bisa menjadi pegangan oleh para pemegang peranan masa-masa mendatang. Kemudian hal-hal yang ada di fasokah ini adalah harus kita wujudkan dalam bahasa tulisan. Jadi yang digali dari ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu arud. Oleh karena itu kita dirikan lembaga yang namanya Wadil Quran. Lah agar kita bisa menyampaikan Al-Quran ini ke seluruh pelosok dunia, maka dibekali bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa-bahasa yang dibutuhkan. Maka agar ini bisa tercapai dengan baik, maka ya kudu bondo. Karena saya gak punya bondo, maka Abah Solekan, Abah Komar, wala alih ini saya tidak boleh mikir duit wis kita ya sampean. Kalau ndonga gak ketemu ya. Maka saya bagian mencari bibit-bibit unggul, kita komunikasikan, kita didik secara khusus. Maka seperti ini sudah kita rencanakan waktu yang cukup lama dengan Mas Dwi, Kang Faik ini dipilih santri-santri yang terbaik, dididik bagaimana etika yang kita setting, takhiliyah yang kita rencanakan, kita buat manhaj
seperti halnya Ibnu Umar kepada Nafi, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim. Pertama adalah seorang diri menyampaikan bahasa yang santun, yang indah, Nabi Muhammad, dan diikuti oleh para sahabat. Kemudian wa akharina minhum, orang-orang luar seperti Persia, Kufah, Basrah, Yaman. Maka yang meneliti bahasa-bahasa Al-Quran adalah orang-orang luar Arab, seperti Abul Khair Al-Jazair, kan bukan Arab. Kemudian banyak ulama-ulama, Imam Bukhari bukan orang Arab, mana itu Uzbekistan itu ya, Bukhara. Dan banyak ulama-ulama yang meneliti, maka di situ ada makhorijul huruf, ada sifatul huruf, ada ar-raum, bacaan-bacaan seperti an-nun, yutba'u ma ba'dahu, dan sebagainya. Lah, oleh karena itu kita ingin memantapkan apa yang ada di Hamalatul Quran ini menjadi terapan dan menjadi tulisan. Maka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, acara Daurah Mu'allimat resmi dibuka dengan iringan doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Memang saya bukan penceramah, jadi dongeng ngalor ngidul ini ya, ngetan ngulon. Semoga bermanfaat karena dasarnya wong ngarit nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.